Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman ATLM, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pastinya harus baik dong, karena kita akan belajar bareng lagi. Seperti biasa, dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan dan jawaban seputar laboratorium kesehatan. Oke, teman-teman ATLM, sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama, silakan teman-teman subscribe dulu channelnya, like videonya, dan jangan lupa di-share. Contoh pertanyaan nomor 1, apabila terjadi tumpahan asam dan bahan korosif, maka harus dinetralkan dengan A. Netralkan dengan aquades, B. Netralkan dengan abu soda, atau natrium bikarbonat, C. Taburkan pasir di atas tumpahan tersebut, E. Tutup dengan kain pada tumpahan tersebut, F. Netralkan dengan asam perklorat. Pembahasan, jika terjadi tumpahan asam dan bahan korosif, netralkan dengan abu soda atau natrium bikarbonat, sedangkan jika yang tumpah berupa zat alkalis, taburkan pasir di atasnya. Apabila terjadi tumpahan asam dan bahan korosif, maka harus dinetralkan dengan abu soda atau natrium bikarbonat. Jadi, untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah B. Contoh soal nomor 2. Suatu kesalahan yang terus-menerus dengan pola yang sama, hal ini dapat disebabkan oleh standar, kalibrasi, atau instrumentasi yang tidak baik. Kesalahan ini berhubungan dengan akurasi atau ketepatan, disebut dengan jenis apa kesalahan tersebut? A. Inherent random error, B. Human error, C. Systematic shift, atau kesalahan sistematik, D. Random error, atau kesalahan acak, E. Laboratorium error. Pembahasan, dalam proses analisis, dikenal 3 jenis kesalahan, yaitu 1. Inherent random error, 2. Systematic shift, atau kesalahan sistematik, yaitu suatu kesalahan yang terus-menerus dengan pola yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh standar, kalibrasi, atau instrumentasi yang tidak baik. Kesalahan ini berhubungan dengan akurasi atau ketepatan. 3. Random error atau kesalahan acak. Jadi, jenis kesalahan pada pertanyaan nomor 2 adalah yang C. Systematic shift, atau kesalahan sistematik. Contoh soal nomor 3. Hal penting yang harus selalu diingat pada saat pewadahan reagen, yaitu pemberian label. Di bawah ini adalah beberapa hal yang harus dicantumkan pada label, kecuali A. Nama reagen, B. Tanggal pembuatan, C. Tempat penyimpanan reagen, D. Tanggal penerimaan, E. Konsentrasi. Pembahasan, hal penting yang harus selalu diingat pada saat pewadahan reagen, yaitu pemberian label yang berisi 1. Nama reagen, 2. Tanggal pembuatan, 3. Paraf pembuat reagen, 4. Tanggal penerimaan, 5. Konsentrasi, 6. Pelarut pada botol atau wadah reagen. Jadi, yang tidak termasuk isi pada label pada saat pewadahan reagen adalah yang C. Tempat penyimpanan reagen. Oke teman-teman, masuk ke contoh soal nomor 4, kalibrasi peralatan, sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium, yang akurat, dan terpercaya. Untuk menjamin penampilan hasil pemeriksaan, siapakah petugas yang berwenang melakukan kalibrasi peralatan laboratorium? A. Teknisi penjual alat, petugas laboratorium yang memiliki kompetensi, dan pernah dilatih, atau oleh institusi yang berwenang. B. Petugas laboratorium, dan petugas administrasi laboratorium. C.
dokter penanggung jawab laboratorium, D. petugas teknisi rumah sakit, E. petugas IT rumah sakit. Pembahasan, teman-teman ATLM, silakan cermati pada kolom pembahasannya. Jadi, kalibrasi peralatan dapat dilakukan oleh teknisi penjual alat, petugas laboratorium yang memiliki kompetensi dan pernah dilatih, atau oleh institusi yang berwenang. Jadi, sudah jelas ya teman-teman, untuk pertanyaan nomor 4, jawabannya adalah yang A. Teknisi penjual alat, petugas laboratorium, yang memiliki kompetensi, dan pernah dilatih, atau oleh institusi yang berwenang. Contoh soal nomor 5, sebutkan, desinfektan yang dapat digunakan, sebagai disinfektan cair, dan dianjurkan, untuk dipakai terhadap virus Ebola, dan virus hepatitis. A. Larutan iodium 0,075 gram per liter. B. Glutaraldehid. C. Ikatan amonium. D. Formaldehid, dengan konsentrasi 18,5 gram liter atau 5% formalin dalam air. E. Ikatan klor. Pembahasan, formaldehid, dengan konsentrasi 18,5 gram per liter, atau 5% formalin dalam air, dapat digunakan sebagai disinfektan cair, dan dianjurkan untuk dipakai terhadap virus Ebola dan virus hepatitis B. Jadi, desinfektan dapat digunakan sebagai disinfektan cair, dan dianjurkan untuk dipakai terhadap virus Ebola dan virus hepatitis B, adalah yang D. Formaldehid dengan konsentrasi 18,5 gram per liter, atau 5% formalin dalam air. Contoh soal, nomor 6. Efektivitas sinar UV sebagai zat yang mematikan, berhubungan erat dengan panjang gelombangnya. Berapa panjang gelombang maksimum sinar UV, yang diabsorpsi oleh DNA bakteri? A. 240 nanometer. B. 280 nanometer. C. 250 nanometer. D. 230 nanometer. E. 260 nanometer. Pembahasan, efektivitas sinar UV, sebagai zat yang mematikan, berhubungan erat dengan panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang paling efektif, untuk membunuh bakteri, adalah 240–280 nanometer. Panjang gelombang 260 nanometer, merupakan panjang gelombang, yang maksimum diabsorpsi oleh DNA bakteri. Oke, jadi, panjang gelombang, yang maksimum diabsorpsi oleh DNA bakteri, adalah E. Panjang gelombang 260 nanometer. Contoh soal, nomor 7, sebutkan, kekurangan sterilisasi, dengan menggunakan sinar UV. A. Digunakan terbatas, hanya untuk alat gelas. B. Membutuhkan waktu yang lama. C. Tidak dapat menembus benda padat, dan kurang mampu menembus cairan. D. Membutuhkan suhu yang lebih tinggi. E. Mengakibatkan kerusakan, pada permukaan tempat kerja. Pembahasan, sinar UV, tidak dapat menembus benda padat, dan kurang mampu menembus cairan. Daya tembusnya tidak besar, sehingga hanya bakteri pada permukaan saja, yang dimatikan. Jawaban untuk pertanyaan nomor 7, adalah C. Tidak dapat menembus benda padat, dan kurang mampu menembus cairan. Oke teman-teman, ini adalah beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan sterilisasi, diantaranya desinfeksi, desinfektan, antiseptik, bakteriostatik, bakterisida, dan fungisidal. Oke teman-teman ATLM, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.